Terima kasih Bapa, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman Allah. Terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus belajar menggunakan waktu yang Engkau berikan dengan sebaik-baiknya, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh semakin memahami kebenaran firman-Mu, dan kami semakin mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan ini. Berkati setiap kami semua yang hadir, berkati juga kami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih, kami akan belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Kita boleh bertemu kembali. Ya, kita akan ucapkan dulu Matius 7 ayatnya yang ke-21. Matius 7 ayat 21. 2, 3. Matius 7 ayat 21. Tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Mari saudara kita berdiri bersama, angkat Alkitab kita. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar mengenai mengapa Tuhan Yesus selalu menang saat diuji. Ya, mengapa Tuhan Yesus itu kok selalu menang saat diuji? Kita akan baca dulu, saudara, Ibrani pasalnya yang keempat, ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Dapat? Oh, belum, ayo. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Yuk kita baca ya. 2, 3. Sebab Nah, saudara, Alkitab katakan imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat atau tidak ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Alkitab katakan sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ketika Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia, ia juga mengalami pencobaan-pencobaan yang cukup berat di dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab katakan ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita jangan berkata demikian, saudara. Ada banyak orang berkata, lah iyalah, wong Yesus itu anak Allah. Ya pasti aja enggak berbuat dosa gitu ya. Pasti aja enggak jatuh dalam dosa. Pasti aja enggak mungkin kalah. Nah itu pernyataan yang salah, saudara ya. Jadi jangan kita berpikir Yesus tidak berbuat dosa itu karena anak Allah gitu. Saudara, ingat, kita harus ingat Tuhan kita Yesus Kristus lahir sebagai manusia. Lahir dia enggak turun juga langsung dewasa, enggak. Tapi dia lahir dari bayi, dia dikandung oleh Maria. Prosedurnya boleh dikatakan sama seperti manusia, kelahirannya bukan
Bukan sesuatu yang spektakuler, tahu-tahu lahir sebentar lagi besar, besar. Enggak, saudara. Dia menjalani hidup sama seperti manusia. Dan dia tidak kebal terhadap dosa. Ketika dia jadi manusia, dia tidak kebal, saudara. Dia tidak dibuat menjadi manusia yang istimewa. Kalau dia dibuat jadi manusia yang istimewa berbeda dengan kita, saudara, dia tidak bisa ikut merasakan kelemahan kita. Dia tidak bisa menjadi teladan buat kita. Ya, saudara, saya boleh memberikan contoh. Saudara, dikatakan juga Alkitab kata dia mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Bukan manusia istimewa, bukan. Menjadi sama dengan manusia. Bahkan dikatakan di Alkitab dia belajar taat. Taat pun dia belajar. Jadi ada prosesnya, saudara. Kalau boleh saya memberikan contoh ya. Kalau anak seorang raja pasti punya segala fasilitas. Keluar enggak bisa sembarangan, saudara. Dikawal. Kita lihat aja ya, kalau misalnya ya pejabat ya, kadang-kadang ya, atau Pak Jokowi atau anaknya gitu, mau lewat, sudah itu Pak Oni itu tentara polisi sudah siap, saudara, mensterilkan jalan itu, betul nggak? Gitu ya? Ya dipersiapkan, dicegati semua, karena mau lewat, apalagi kalau udah deket, nggak boleh, saudara, harus kosong ini jalan lewat. Nah, fasilitas itu anak seorang raja, anak presiden juga akan diperlakukan seperti itu, saudara, karena ya cukup bahaya mungkin gitu ya, jadi harus dikawal, saudara. Nah, kita melihat kalau Tuhan Yesus dibuat dengan segala fasilitas istimewanya sebagai anak Allah, kita enggak bisa nyontoh. Kan siapa kita, misalnya Minggus, mau lewat, terus kerahkan tentara, siapa lu? Betul nggak? Tentara juga enggak mau, saudara, benar nggak ya? Polisi juga enggak mau, apalagi ya enggak ada apa-apanya, kenal juga enggak. Siapa lu, anak pejabat, bukan, orang-orang biasa aja. Enggak ada yang mau, saudara ya. Nah, jadi kita melihat kenapa Tuhan Yesus dijadikan sama dengan kita. Firman Allah katakan supaya dia merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Dan dikatakan juga dia dicobai tapi tidak berbuat dosa. Bukan dibuat tidak bisa berbuat dosa, bukan. Memang dia memilih untuk tidak berbuat dosa. Nah, kita akan belajar mengapa ketika dia menjadi manusia, kok dia selalu menang loh saat diuji. Nah, kita kan nanti menang, nanti kalah, kayak kalah ya. Banyak kalahnya, saudara. Ya, tapi kita belajar Tuhan kita Yesus Kristus adalah teladan satu-satunya buat kita. Kita sudah belajar Yusuf aja manusia biasa kan, tapi dia tidak pernah gagal juga ketika dia mengalami ujian. Ya, sekarang kita melihat mengapa Tuhan Yesus selalu menang saat diuji. Hal yang pertama coba kita melihat Matius pasal 4 ayatnya yang keempat, 7 dan ayat 10 ya. Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Saudara nanti baca ayat yang keempat dan ayat 10, saya baca ayat yang ke-7 ya. Dapat ya? Matius 4 ayat 4, ayat 7, ayat 10. Yuk, 2, 3. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 10. Kalimat apa atau kata-kata apa yang dalam 3 ayat itu ditulis? Ada tertulis. Saudara, mengapa Tuhan Yesus selalu menang saat diuji? Alasan yang pertama,
Dia menjadikan firman Allah, firman Tuhan sebagai prinsip dalam hidupnya. Saudara dan saya kalau mau menang harus jadikan firman Allah sebagai prinsip dalam hidup kita. Dalam segala situasi dan kondisi. Kadang-kadang orang itu tidak ngikuti firman kan karena kondisi ya. Karena situasi. Mereka tidak taat kepada firman. Ya gimana ya? Ya terpaksa saya bohong misalnya gitu ya. Terpaksa saya mencuri, terpaksa saya mana terpaksa saudara. Karena situasi. Ya apa kalau saya tidak mencuri saya tidak bisa makan saya. Itu kan melanggar itu karena kondisi. Karena situasi. Nah makanya saudara saya boleh katakan. Kalau orang tidak ngerti firman Tuhan itu bahaya. Bahaya saudara. Kenapa berbahaya? Akan mudah diperdaya oleh iblis. Mudah dikecoh, mudah ditipu dengan tipu daya daripada si iblis. Ya saudara. Ketika mereka mendengar ajaran yang tidak sesuai firman. Mereka bisa kompromi. Mereka bilang ya anggap itu nggak salah gitu. Itu benar. Ketika dengar firman yang salah. Bilang gini, tapi tante yang disampaikan juga Alkitab loh. Apanya yang salah? Ya Yesus, ya Alkitab gitu. Kalau pengertiannya salah, biar yang dipakai Alkitab ya salah, saudara. Betul enggak? Ya, saudara. Jadi kita harus mengerti itu. Mengerti firman Allah yang benar. Makanya saya bilang anak-anak remaja, tanya sama Oma. Kalau mau perlu tanya di grup, enggak apa-apa tanya. Kalau Oma bisa jawab, akan usahakan juga bisa jawab gitu ya. Saudara, ya saudara-saudara juga kalau enggak ngerti, kalau saya dolan ke rumah saudara, saudara boleh tanya. Daripada ngomong kacang goreng, sedang goreng ya. Tanya firman, enggak apa-apa saudara, betul ya? Jadi kalau ketika saudara baca, ya kalau kebetulan kami bisa menjelaskan, kami akan jelaskan kan gitu ya. Semampu kami ya saudara. Jadi kita pasti ngerti. Kalau enggak ngerti itu gampang tersesat. Gampang tersesat karena apa? Karena barang yang palsu, sesuatu yang palsu selalu dibuat semirip mungkin dengan yang asli. Amin. Amin. Ya, toh kalau saudara langsung diajari gini, saudara jangan nyembah Yesus. Yesus itu bukan Allah, saudara langsung tahu toh. Betul enggak? Langsung tahu ini enggak beres ini gitu. Tapi kalau nyembahnya ya Yesus. Cuma ajarannya melenceng, saudara enggak tahu loh. Kalau saudara enggak ngerti yang benar, ya. Semua uang dibuat semirip mungkin dengan yang asli kan? Emas semirip mungkin enggak ada. Saudara, kalau untuk tujuannya menipu dibuat semirip mungkin. Lain ya kalau alat-alat perkakas seperti mobil itu memang ada, memang dibilang ini ada yang asli, ini yang KW 1, KW 2 gitu ya. Itu memang sudah dijelaskan. Tapi kalau orang niat menipu selalu membuat seperti aslinya. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, jadi kalau kita mau menang, ayo belajar jadikan firman Tuhan prinsip hidup kita. Ya, saudara, coba kita melihat Mazmur 119 ayat 105. Saudara, bukanya di Amsal supaya tidak kejauhan. Buka Amsal, nah sebelahnya itu sudah dekat. Dapat ya? Yuk, 2, 3. Nah, firman itu dikatakan menjadi pelita, menjadi cahaya buat kaki kita, buat perjalanan kehidupan kita. Supaya apa? Kita enggak tersandung, kita enggak jatuh. Kita enggak kalah. Firman itu harus dijadikan acuan bagi kita, tuntunan bagi kita.
firman Allah, saudara. Jangan apa kata orang. Seringkali kita mengikuti apa kata orang. Apa yang umumnya. Umumnya. Nah, itu bukan firman Tuhan, saudara. Umumnya kalau salah ya, kalau orang itu ngelama sama kita ya kita mesti ketak kepalanya atau gimana gitu ya. Itu kan umumnya. Umumnya ya harus dijahati supaya dia tahu, enggak kurang ajar kan gitu. Itu umumnya, tapi enggak, firman Tuhan enggak ajar begitu kan? Ya. Jadi kita prinsip itu harus firman memang. Makanya kita perlu mengerti karena apa? Firman Tuhan. Saudara kenapa ke gereja? Saudara belajar firman. Otak kita ini diisi firman supaya apa? Pola pikir kita ini berubah. Kalau orang pola pikirnya berubah, gaya hidupnya pasti berubah, saudara. Pasti berubah. Saudara, kami pun belajar kebenaran firman Tuhan. Kami juga merasakan gini, semakin pudar kesukaan dunia. Benar itu, saudara. Semakin kami ngerasa iya ya, gitu. Semua yang kita miliki ini juga kita akan tinggal. Ya, saudara. Semua kita akan tinggal. Ya, jadi kita juga belajar. Coba ya kita melihat ayat yang juga terkenal Roma 12 ayat 2. Suratan Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Dapat ya? Yuk, 2, 3. Nah, saudara, kalau orang bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan, tidak mungkin jatuh. Amin. Ya, saudara, firman Allah katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Gimana caranya? Firman Tuhan harus mengubah cara berpikir kita. Kalau kita, firman Tuhan itu aku enggak cocok, firman Tuhan itu aku enggak cocok, enggak bisa terima, ya enggak akan berubah kita punya cara berpikir. Yang cocok itu kita sendiri punya mau. Ya enggak mungkin menang saudara kalau mengalami persoalan pencobaan di dalam hidup saudara. Makanya kita harus belajar, kita mau menang, jadikan firman Tuhan, prinsip hidup di dalam segala situasi dan kondisi. Tidak punya duit sekalipun, jangan mencuri, betul nggak? Jangan menipu, saudara. Jangan pakai cara-cara dunia. Kita bilang terpaksa. Tidak ada, saudara. Dosa is dosa. Nggak bisa. Tuhan bilang, oh ya maklum lah, karena kamu lapar ya nggak apa-apa, sesekali nipu-nipu lah. Nggak ada, saudara ya. Nggak ada. Kita harus pegang prinsip firman Tuhan. Ya kita makanya perlu belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya semakin banyak kita dengar itu semakin masuk. Semakin jadi harta abadi di dalam kehidupan kita. Biar saudara tidak baca Alkitab ketika situasi terjadi dalam hidup kita. Firman yang saudara tanam di dalam hati saudara akan muncul. Amin. Akan Roh Kudus keluarkan dari perbendaharaan hidup kita. Sehingga kita tahu memilih mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Amin. Ya, saudara-saudara kita melihat juga sekarang yang kedua. Mengapa Tuhan Yesus selalu menang pada saat dia diuji? Yohanes 4 ayat 34. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Dapat ya? Ada yang belum? Yuk, 2, 3.
Kata Yesus kepada mereka, nah, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Misi Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia. Tujuan Dia hidup di dalam dunia. Tidak ada lain. Hanya, kalau saya ngomong hanya itu berarti satu-satunya. Hanya untuk melakukan tugas dari Bapa. Saudara, melakukan tugas dari Bapa. Kalau saudara dan saya juga mau menang, ya kita harus ngikutin. Sebab Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Amin. Harus sama, saudara, harus sama. Kalau dia punya tujuan melakukan kehendak Bapa, melakukan tugas dari Bapa, maka saudara dan saya juga harus melakukan tugas dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apa yang dia lakukan, dia dapat dari Bapa, dia lakukan. Kalau ada firman Tuhan berkata, apa yang aku lihat, yang Bapa kerjakan itu yang aku kerjakan. Jadi lihat dari Bapa, Yesus kerjakan. Sekarang kita lihat Tuhan Yesus, lewat Injilnya, lewat kebenarannya, apa yang dia lakukan, itu yang kita kerjakan. Kalau kita mau menang, saudara ya. Jadi kita melihat coba Filipi, saudara. Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Dapat ya? Yuk baca 2, 3. Nah, kan disuruh sama. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus pikiran perasaannya, kehendaknya hanya menyelesaikan, melakukan tugas Bapa, maka saudara juga. Itu sebabnya kehendak Bapa menjadi ukuran orang itu ditolak atau tidak. Betul? Ya kan? Matius 7 ayat 21 berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Itu kan? Kok kenapa kok tidak ditulis kehendak Yesus? Enggak. Karena apa yang Yesus lakukan kehendak Bapa. Sama, jadi kita pun harus melakukan kehendak Bapa, saudara. Jadi kalau mau menang ya harus ikuti cara hidupnya. Memang tidak gampang. Karena kita ini ya banyak hal ya dalam kehidupan kita meskipun sama-sama manusia. Tapi Tuhan Yesus itu taatnya 100%. Ya, betul-betul dia pegang prinsip kebenaran firman itu. Kita tahu dia juga dididik dalam Taurat, saudara, seperti anak-anak Israel zaman itu pasti. Ya, makanya umur 12 fasih dia, ya, saudara, fasih. Sekarang anak-anak sekarang buka Alkitab aja masih bingung. Nah, apalagi mau ngomong fasih Alkitab, buka Alkitab aja yang di mana itu enggak tahu. Saudara. Makanya mesti sering baca Alkitab supaya tahu gitu ya, supaya kita belajar ya. Coba kita lihat lagi ya, Lukas 6 ayat 46. Lukas 6 ayat 46. Ya, dapat? Yuk, 2, 3. Saudara, kita lihat mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan.
Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau cuma manggil-manggil namanya tok, saudara, tidak terlalu penting. Melakukan kehendaknya. Kalau cuma manggil namanya tok, buat apa katanya gitu ya. Saudara, melakukan apa yang aku lakukan, kan ditulis gitu. Apa yang aku lakukan. Apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara. Jadi kita belajar memang. Saudara, kita harus terus mau belajar, terus mau berubah. Saudara ya, kalau enggak, oh wes cukup aku jadi orang baik. Oh, wes baik katanya tetanggaku ya aku ini sudah termasuk orang baik. Lah bukan itu. Saudara, baik menurut saudara belum tentu baik menurut Tuhan kan? Jadi kita mesti belajar, saudara. Apa yang Yesus lakukan, kita belajar lakukan. Setiap saudara berdoa, maka saya katakan ambil waktu berdoa. Jangan cuma berdoa mau makan, mau tidur, mau pergi, bangun tidur. Ya, rutinitas cuma kamsia Tuhan, makasih Tuhan sudah bangun masih hidup. Gitu ya. Bukan, saudara. Coba saudara tanya gitu loh. Belajar tanya, Tuhan aku ini kayak apa menurut Tuhan? Apa yang aku tahu masih banyak dalam hidupku ini yang enggak beres, saudara. Mungkin saudara tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, dan lain sebagainya. Mungkin itu enggak, tapi hati batin kita. Kadang-kadang kita kan enggak bagus batin ya. Batin ini yang perlu dirubah. Karena saudara, batin itu juga yang akan dihakimi nantinya. Kalau urusan dosa sudah selesai, Yesus sudah pikul di kayu salib. Tapi karakter batin kita ini yang harus diselesaikan kita sendiri. Bukan Tuhan Yesus yang harus selesaikan, saudara sendiri yang harus selesaikan. Ya, saya tadi malam sempat ngobrol-ngobrol, saya katakan ayo belajar. Kalau saudara tukang ngamuk, umpama ya, tukang marah, ya intensitasnya itu dikurangi terus gitu loh. Mungkin kan enggak mungkin bisa Tuhan aku mau sabar, amin, terus langsung sabar. Enggak ada. Saudara akan disengat dengan masalah yang membuat saudara marah. Kalau enggak begitu, enggak ketahuan saudara berubah apa enggak, betul enggak? Ya, saudara. Kalau saudara atau saya mudah tersinggung, saudara akan ditemukan orang-orang yang menyinggung perasaan saudara. Nah, apa reaksi saudara? Tersinggung, ngamuk, marah, benci, dendam, sakit hati, nah itu. Saudara harus ketemu itu, kalau enggak kan enggak tahu. Sama dengan anak-anak, saya katakan anak sekolah. Gimana guru tahu anak-anak ini sudah ngerti pelajarannya? Harus diuji, betul enggak? Harus dikasih ulangan. Kalau enggak gitu enggak tahu guru itu. Sudah selesai pulang, sudah selesai pulang, enggak tahu saudara. Ya, enggak tahu mereka. Harus diuji. Saudara pun harus diuji. Untuk membuang hal-hal yang tidak baik, kita harus diuji. Ya, tidak ada cara lain, tidak ada cara mistik. Saudara doa terus berubah, tidak ada. Pasti harus lewat proses, harus lewat ujian. Ya, jadi ayo kita belajar apa yang Yesus lakukan. Kita belajar lakukan di dalam hidup kita. Ya, sekarang yang ketiga, mengapa Yesus selalu menang saat diuji? Markus 14 ayatnya yang ke-36. Buka Lukas supaya cepat. Buka Lukas, sebelahnya itu Markus. Markus 14 ayat 36. Markus 14 ayat 36. Dapat ya? Yuk, 2, 3. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Bapak itu mau, kalau Tuhan Yesus mau, saya mau tanya, bisa enggak orang itu diubah menjadi baik dalam sekejap? Bisa. Bisa kan? Bisa. Tapi enggak akan itu terjadi, saudara.
Itu jangan harap terjadi dalam hidup saudara. Mau pinter, doa, puasa, terus pinter. Bisa? Tuhan bisa kerjakan, tapi Tuhan tidak akan kerjakan itu. Enggak, saudara. Jadi itu yang kita harus mengerti. Mematikan keinginan diri sendiri ini yang membuat Tuhan kita Yesus Kristus itu menang. Dia bilang kalau mau Bapak itu bisa kan. Lalukan cawan ini aku ndak usah mati disalib iso toh, ngampuni dosa manusia ndak pakai itu kan bisa itu. Tapi Bapak ndak lakukan itu. Tidak bisa, harus tetap menjadi korban. Ya. Karena ndak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa selain Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dia satu-satunya yang harus mengorbankan dirinya. Tapi dia berkata, jangan apa yang aku kehendaki, tapi bukan apa yang aku kehendaki. Tapi biarlah apa yang engkau kehendaki. Yang itu yang boleh terjadi. Saudara, jadi kita belajar juga. Jangan, saudara. Kalau saudara menang, jangan terus ikuti keinginan diri kita sendiri. Belajar mematikan keinginan diri sendiri. Ya toh? Antara kemana sama ke gereja. Saudara tak pilih, sudah. Yang satu keinginan diri sendiri. Yo, situ lagi kumpul-kumpul. Temanku SD, 10 orang mau makan-makan. Kalau gereja kan seringkali yang dikalahkan gitu. Gereja kan minggu depan ada. Kemis masih ada juga. Ini cuma ini tok. Tinggal saudara juga belajar makanya. Bisa enggak? Kita belajar mematikan diri kita sendiri, bisa enggak? Saudara, yang paling sulit itu kalau ngatasi diri sendiri loh. Ngatasi orang lain itu lebih gampang. Saudara punya anak, saudara kaplok aja diem. Takut apalagi kalau masih kecil. Kan takut toh? Ikuti. Mama bilang apa? Awas. Takut. Tapi saudara, awas, awas ya. Kenapa Tuhan? Awas. Nah, biarin. Sekali ini Tuhan, sekali ini. Susah menundukkan diri kita sendiri ini susah, saudara. Ya toh? Benar gak? Iya, susah, saudara. Jadi kita mesti belajar matikan. Kalau itu kita tahu itu bukan kehendak Tuhan, matiin. Matikan, saudara. Ya kita perlu belajar, ya memang perlu belajar, tidak bisa dalam sekejap, tidak bisa lewat cuma doa. Saya sudah doa, kok saya ini tidak sabar-sabar ya tante. Oh iya, memang tidak bisa kalau cuma lewat doa terus. Bukan tidak boleh berdoa minta sabar. Saudara, saudara berdoanya gini, Tuhan saya mau jadi orang sabar. Ketika saya mengalami sesuatu yang tidak sabar, bantu saya Tuhan. Tidak apa. Tapi kita harus sendiri juga menguasai diri. Amin. Ya, saudara ya. Coba kita baca Yakobus 1 ayat 14. Yakobus pasal 1 ayat 14. Nanti jangan ditutup ya, kita masih buka di ayat situ. Yakobus pasal 1 ayat 14. Yakobus 1, jangan ditutup nanti. Yakobus 1 ayat 14. Dapat? Yuk, 2, 3. Nah, dicobai siapa? Keinginan loh. Keinginan sendiri, apalagi keinginan itu kuat gitu. Waduh, biar dibilangi jangan, Mama Michael ya, jangan Michael, jangan. Udah ini aku, gitu kan gitu ya. Betul nggak? Iya, saudara. Jadi kita itu pasti belajar menguasai diri ini loh. Katakan kamu itu loh, kamu kalau dicobai keinginanmu sendiri, kamu diseret. Bayangin, itu bisa nyeret kita. Dipikat, kalau sudah ngomong dipikat itu cengkrem gini loh, saudara. Ya, saudara. Jadi kita mesti belajar, mesti tahu, saudara. Tuhan Yesus menang karena dia bisa menguasai dirinya, mematikan keinginannya sendiri. Nggak, ini nggak sesuai kehendak Bapa. Aku nggak boleh lakukan ini. Gitu, saudara. Sama kita juga mesti belajar, nggak.
Ngamuk sama orang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sesuai keinginan Bapa. Aku tidak oleh ngamuk-ngamuk. Biarpun dia menyakiti hatiku misalnya gitu. Nah, itu harus latihan, saudara. Ya harus latihan. Jadi kita melihat itu manusia itu lebih condong apa? Mengikuti keinginannya sendiri daripada keinginan Tuhan. Ya Pak ya? Ya kan? Saudara lebih mana? Lebih banyak mana? Ikuti keinginan Tuhan apa keinginanmu dia, Pak? Hah? Keinginan sendiri. Mau apa? Ayo gitu. Ya, coba baca ayat selanjutnya, ayat 21. Ayat 21 bawahnya itu. Ya, 2, 3. Sebab itu nah, firman Allah katakan buang. Siapa yang harus buang? Tuhan yang harus buang? Kita yang harus buang, saudara. Buang katakannya, ya. Sebab itu buang segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu yang najis dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kalau tidak dibuang, saudara, firman itu tidak bisa numbuh dalam hidup kita. Dikatakan kalau sudah kamu buang, kan buang dulu. Baru dikatakan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa apa? Menyelamatkan jiwamu. Firman ini berkuasa menyelamatkan jiwamu. Roma katakan Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan jiwa kita. Amin. Ya, jadi mendengar firman, belajar firman itu penting karena itu apa? Menyelamatkan saudara. Bukan kita ke gereja buang-buang waktu, bukan saudara. Belajar firman karena itu berkaitan erat dengan keselamatan jiwa kita. Ya, saudara, jadi kita belajar, ayo kita belajar firman Tuhan. Terima firman Tuhan, enak, enggak enak, terima firman Tuhan. Saudara, ya. Jangan cari yang enak doa, saudara. Enggak, sekarang kita belajar yang enggak enak aja. Ya, karena itu yang menyucikan kehidupan kita. Kalau yang enak aja malah meninabobokkan kita. Ayo baca coba 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. Dapat? Ayo, 2, 3. Nah, ini siapa yang nulis ini? Paulus. Sekelas Paulus saja masih dia berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Makanya pendeta pun bisa ditolak. Ya, saudara, jadi kita jangan berpikir, oh saya sudah rajin ke gereja pasti tidak ditolak. Sekelas Paulus saja masih bisa ditolak. Dia masih takut ditolak. Ya, jadi jangan ngenteng karena sudah jadi orang Kristen. Atau mungkin ada orang yang bilang, oh saya sudah korban banyak di GPD Ebenezer, masa masuk neraka. Bukan itu yang dihitung Tuhan, betul? Ya, ditolak. Adokimos artinya apa saudara? Tidak memenuhi syarat. Dengan kata gini, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku tidak memenuhi syarat untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ditolak. Tuhan itu punya standar buat hidup saudara dan saya. Makanya kita harus kejar itu, standar itu. Jangan cuma bangga jadi aktivis, jadi pendeta, jadi
orang rajin ke gereja, memenuhi syarat ini harus. Bukan berarti kalau yang tidak ke gereja, Oma, tapi memenuhi syarat, tidak ada. Tidak ada ceritanya, karena gereja ini juga, ke gereja itu juga bagian dari kita menuruti kehendak Tuhan. Amin? Ya, saudara, tidak memenuhi syarat. Ayo kita belajar, tubuh ini dikatakan dilatih seluruhnya. Seluruhnya itu tidak ada terkecualian, bukan sebagian, saudara. Ini loh proses, melatih. Tubuh itu supaya kuat, ya bapak tentara atau apa itu, kenapa mereka latihan? Supaya punya stamina yang bagus, betul nggak? Ya kan? Ya, saudara. Tidak ada orang bisa angkat besi tanpa latihan, tahu-tahu angkat 100 kilo. Patah mungkin kakinya, saudara. Ya, atau tangannya yang patah. Tidak mungkin. Semua latihan dari sedikit tambah. Sama. Stamina rohani saudara dan saya juga harus gitu latihan. Kuat tambah. Nanti saudara punya rohani juga akan kokoh pasti. Amin. Perlu latihan, saudara ya. Jangan sampai kita ini loh. Ingat biar sudah jadi pendeta sekalipun. Keinginan daging itu kalau dipancing dan diikuti keluar lagi, saudara. Betul nggak? Ya. Jangan bilang kan. Banyak pendeta jatuh kan. Ya entah soal uang, entah soal wanita, entah soal pria, apa saja lah. Betul kan ya? Kan enggak kebal. Enggak kebal berarti kan? Saudara, bukan berarti jaminan kan? Sudah jadi pendeta itu kebal dosa. Enggak, saudara. Kalau itu diikuti, akan hidup lagi. Selama daging ini masih ada. Selama kita belum mati, daging itu masih bisa muncul. Makanya katakan matikan. Saya kadang-kadang berpikir, iya ya Tuhan, kenapa ya Tuhan mengajar kita matikan? Sebab orang mati itu tidak akan bereaksi apa-apa. Betul nggak? Orang kalau sudah mati, saudara tempeleng, ngelawan nggak? Saudara kata-katain, kodok kan ini, menengai. Betul? Nah kita harusnya seperti itu loh. Tapi kan sulit ya. Harus proses. Harus mau belajar. Yo Jarno aku diomong kodok, tapi kita sih hidup loh. Ya, mati kan gak tahu. Kodok ya diomong kayak kethek ya ben dhek sing paling ayu dhewe aku kayak kethek. Ya sudah, biarin aja. Saudara. Toh saudara dan saya enggak mungkin berubah jadi kethek toh. Biarpun dikatain kethek, ya biarin aja, saudara. Enggak usah bales. Pembalasan haknya siapa? Tuhan. Nah, itu kan perlu latihan. Menguasai diri, menguasai perasaan, ya. Ayo makanya kita belajar kebenaran supaya ngerti. Kalau sudah ngerti ngapain? Praktek, saudara. Dengan pinter aja, debat sama orang pinter firman. Buat apa? Tidak bikin kita masuk surga. Ngerti, praktek. Sebab iman tanpa perbuatan katanya apa? Ya mati, nol. Ya belajar. Kalau kita pelit ya belajar. Masih rasanya dicabut nyawa kita ini untuk memberi. Ya belajar. Kalau orang memang hatinya dermawan itu memang sudah belum jadi Kristen juga ada orang yang dermawan kan ya. Ya saudara lain. Tapi kalau pelit, kalau mulut kita suka ya belajar gitu loh. Belajar. Mas pun mungkin ya masih sesekali keperucut gitu loh orang bilang ya. Karena sudah kebiasaan. Tapi belajar saudara. Amin. Terus berkurang. Mari saudara, jangan sampai ketika kita menghadap Tuhan, kita ditolak oleh Tuhan karena tidak memenuhi syarat. Amin. Yuk belajar menguasai diri sepenuhnya. Saudara, Tuhan sudah hampir datang, kita juga tidak tahu kalau lebih dulu kita yang menghampiri Tuhan, kan gitu ya. Ayo kita belajar, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Gak tahu main apa, coba aja. Apa coba C? C aja dulu dah.
Ku tetap, oh ketinggian, tinggian, 6 katanya. Ya. Ku tetap cinta. Mari saudara kita berdiri. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Ku tetap cinta, haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang